Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Saudara yang mengikuti live streaming YouTube, Facebook, Instagram juga shalom buat saudara semua. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah minggu pagi ini dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang saat ini Tuhan membawa hati kami Tuhan. Kami menyediakan waktu kami Tuhan untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu dibaharui Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan diberkati lewat pujian penyembahan kami Tuhan kepada-Mu. Kami rindu diberkati dengan sebagian firman Tuhan yang ditabur pada minggu ini. Tuhan Engkau mengambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Hanya satu nama, nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang siap beribadah, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus anak kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mau bersorak.
siapkan hati kita untuk masuk menyembah Tuhan lagi. Kita anggap pujian sebagai doa kita kepada Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi
jadikan hidup kami indah dan berharga di mata-Mu ya Bapa. Kau sudah berikan kesehatan yang baik bagi kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami baru berkumpul, memuji, memuliakan, dan tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan pada kami Tuhan Yesus, telinga seorang hamba sehingga kami boleh mendengar sesuatu daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Silakan. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Baik-baik semuanya, luar biasa. Tetap semangat buat kita yang mengikuti ibadah di gereja maupun secara online. Tetap kita lakukan protokol kesehatan kita dalam menjalankan setiap aktivitas kita supaya kita tetap dalam keadaan yang baik. Amin. Banyak dari kita pasti pernah menanyakan apa sih rencana Tuhan atas kehidupan kita. Mungkin kita pernah bertanya, kapan saya lulus sekolah, kapan saya bisa berumah tangga, kapan saya bisa mengejar impian kita. Semua ada berhubungan dengan janji Tuhan terhadap masa depan kita. Kalau saudara masuk ke ruangan ini, saudara lihat ada motonya gereja kita. Di situ juga salah satunya ada Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan untuk saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah memberikan kepada kita satu janji, yaitu masa depan yang penuh harapan. Masalahnya kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi urusan masa depan, Alkitab bicara sungguh ada. Jadi memang benar ada itu masa depan. Harapan kita kepada Tuhan tidak akan hilang. Jadi apa yang kita takutkan lagi? Masalahnya kembali kita nggak ngerti masa depan kita seperti apa. Banyak hal yang harus kita hadapi saat ini, khususnya menghadapi yang namanya pandemi. Kita nggak bisa seperti biasa yang kita lakukan. Kita nggak bisa leluasa. Kita kumpul dengan teman-teman kita aja ada batasannya. Di Jakarta kita kenal dengan sebutan PPKM. Levelnya bertingkat gitu ya. Seperti kalau saudara makan cabai ada level 1, 2, 3. Untung cuma sampai 4. Kalau sampai 10 repot gitu kan. Kita baru masuk di level 2, level 1. Kita sudah mendengar rencana pemerintah akhir tahun balik lagi ke 4. Terus sampai kapan? Kita nggak tahu masa depan seperti apa. Perubahan juga banyak yang terjadi. Demikian juga dengan harapan kita berkaitan dengan masa depan. Banyak yang nggak jelas. Apa yang harus kita lakukan tahun depan? Biasanya tahun-tahun sebelumnya kita mengerti, wah tahun depan saya mau merencanakan liburan ke negara ini. Saudara bisa lakukan? Bisa. Tetapi sekarang ada tambahan biaya, tambahan tata cara dan segala macam. Jadi melihat kenyataan ini kita mulai berpikir, apakah masa depan kita masih ada harapannya? Dan masih banyak juga pertanyaan yang diawali dengan kalimat bagaimana. Dengan kemampuan kita yang sangat terbatas, tentunya kita juga punya satu bayangan yang menjadi terbatas juga. Saya mau cerita dulu tentang tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Kisah hidup Yusuf ini kalau saudara ikuti permainan roller coaster, itulah kehidupan Yusuf. Naik turun drastis, sangat menegangkan. Memang dia
adalah anak yang disayangi oleh orang tuanya. Jadi masa kecil Yusuf ini penuh dengan kebahagiaan. Berapa banyak kita sebagai anak-anak hidup bahagia? Dulu Pak, udah 20 tahun yang lalu, 30, 40 tahun yang lalu, kita nggak ingat. Tapi Alkitab mencatat bahwa masa kecil Yusuf itu penuh dengan kebahagiaan. Tuhan juga memberikan satu nubuatan atas dirinya, yaitu di masa depannya ada kemuliaan buat dia. Melalui apa? Melalui mimpi. Dia kasih mimpi kepada Yusuf, nanti masa depannya, masa tuanya itu hebat, gilang gemilang. Dia hidup berapa lama lagi? Nggak tahu, karena dia juga nggak tahu masa depan. Tapi yang jelas, dengan mimpinya dia mendapatkan satu mimpi yang indah, mimpi yang bagus. Yusuf juga punya saudara. Nah, sayangnya saudara-saudaranya Yusuf itu nggak suka dengan mimpinya. Maksudnya begini, kenapa bukan saya yang dapat mimpi seperti itu? Kenapa hanya Yusuf yang dapat mimpi seperti itu? Nah, timbul namanya manusia iri. Lalu bukan saja iri, mereka yaitu saudara-saudaranya berencana untuk menyingkirkan Yusuf. Nah, ini dia, udah nggak ngerti tentang masa depan, iri, bahkan ditambah lagi ingin menyingkirkan orang yang punya masa depan yang kelihatannya hebat. Nah, pada satu kesempatan dalam ceritanya, saudaranya itu berhasil menyingkirkan Yusuf dengan cara menjual kepada beberapa orang kafilah, kira-kira begitu, laku, kira-kira begitu. Dari titik tersebut, kisah hidup Yusuf menjadi berliku-liku selama belasan tahun. Waktu dia menjadi budak, dia mendapatkan satu promosi, dia juga pernah difitnah, dimasukkan dalam penjara, dan dikecewakan. Jadi naik turun kehidupan dia, sampai akhirnya Yusuf diangkat menjadi seorang kepercayaan bagi Firaun, dan juga dikatakan penyelamat bagi bangsa. Udah mulai kelihatan hidupnya orang yang hebat. Tapi dia harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Dan semuanya itu ternyata masuk dalam rancangan Tuhan. Akhir hidupnya Yusuf digenapi mimpinya, dan kita bisa mengatakan indah pada waktunya. Kalau kita ngerti melihat daripada cerita Yusuf, endingnya bagus, ya nggak apa-apa lah, Tuhan, saya juga mau biarin ikutin naik roller coaster, naik turun, tapi terakhirnya hidup bahagia, enak. Masalahnya, apakah Tuhan merancangkan hal tersebut pada kehidupan kita? Nggak tahu. Tapi yang jelas tadi kita udah baca 2 ayat firman Tuhan bahwa masa depan itu ada, harapannya juga nyata. Jadi saudara masih mau punya mimpi yang indah untuk masa depan saudara? Mari kita tidur. Ya dong, kalau nggak tidur saudara nggak bisa punya mimpi kan? Nah, mimpi yang dari Tuhan itu setiap orang pasti diberikan. Masalahnya kita nggak sadar. Kalau saudara mau tahu, yang paling gampang adalah Tuhan tidak pernah merancangkan masa depan yang buruk buat kita. Semuanya baik. Masalahnya kita kembali, bisa nggak mengamini bahwa masa depan kita baik? Justru yang membuat masalah itu adalah bagian daripada kehidupan kita sendiri. Sekali waktu kita nggak percaya pemikiran Tuhan, lalu kita lakukan pemikiran kita. Tuhan udah bilang, ikutin pemikiran saya, nanti kamu hidup enak, gitu kan? Tapi kan kita nggak pernah berpikir bahwa hal tersebut gampang dilakukan. Akhirnya saudara punya pikiran sendiri, yang sebagai catatan, saudara punya pekerjaan itu menyusahkan saudara sendiri. Sampai akhirnya mungkin beberapa kita sadar dan kita kembali mengikuti jalannya Tuhan.
Masalahnya ada nggak yang sadarnya segera? Kadang-kadang kita sampai tenggelam masuk dalam setiap masalah, baru ingat Tuhan. Begitu ingat Tuhan, udah enak sedikit, balik lagi, jadi turun lagi begitu. Nah, itu yang jadi permasalahan bagi kita. Kemudian kehidupan juga dihadapi oleh bangsa Yehuda. Mereka dibuang di Babel. Pada saat itu ada Nabi Yeremia yang tidak hentinya mengingatkan bahwa bangsa itu harus bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan punya rencana yang hebat bagi bangsa ini. Dan kita udah sering baca, Dia atau Tuhan atau Allah pasti akan mengenapinya. Nah, saat ini jika di antara kita ada yang merasakan hal-hal sulit, saudara harus bisa percaya dan mengamini bahwa ada rancangan Tuhan yang tadi disebutkan, bukan rancangan kecelakaan, melainkan satu rencana damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Tuhan belum selesai bekerja, betul. Tuhan juga nggak ada, gitu kan? Nggak bersama-sama dengan kita. Masalahnya kita punya iman untuk bisa meyakini hal tersebut. Oke, Tuhannya ada, tapi dalam bentuk yang lain. Proses yang membuat kita siap untuk bisa menerima semua berkat dan anugerah yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Kita harus bisa belajar untuk tidak tawar hati. Kita harus bisa belajar untuk tetap sabar, tetap punya sikap tenang, selalu ada damai walaupun di depan kita tahu ada rintangan, ada halangan, ada masalah. Bagaimana caranya? Beberapa kali juga saya ingatkan bahwa kita harus punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Dengan punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, kita bisa menjadi lebih sabar, lebih tenang. Walaupun ada rintangan, kita bisa mengambil sikap diam dan bisa mengatasi rintangan tersebut. Kalau kita bisa lakukan semua itu, pasti Tuhan akan memberikan reward kepada kita atau hadiah yang istimewa kepada kita. Karena apa? Karena kita tetap dalam keadaan setia dengan perjanjiannya. Nah, simpel kan kelihatannya. Kita udah tahu Tuhan punya janji, Dia mau kita setia, kita lakukan bagian kita, nanti kita dapat rewardnya. Kalau saudara lakukan ini, udah, saudara nggak usah repot-repot, besok saudara hidup bahagia. Amin. Masalahnya kembali lagi, kita sebagai manusia diberikan ilmu pengetahuan, kita suka menganalisa, betul nggak nih Tuhan punya cara baik buat kita saat ini. Saya maunya jalan ke Bandung, tapi kok lewatnya harus lewat jalan yang sempit, pada larang dan segala macam, ini segala macam, jadi 4 jam. Padahal kalau lewat jalan tol 2,5 jam, kira-kira begitu. Saudara mau yang mana? Banyak pilihan. Kalau kita mau mampir-mampir, mau ikuti kuliner, ya kita ambil yang 4 jam, karena kita nggak berasa. Tapi kalau saudara mau cepat langsung, lewat jalan tol. Kembali lagi pertanyaannya, saudara mau cepat ketemu Tuhan? Gak ada yang bisa jawab, gak ada yang mau jawab. Gitu. Tapi Tuhan tetap ingin kita setia dalam melakukan pekerjaan kita. Jadi pagi hari ini ada satu renungan. Semua yang Tuhan rancangkan selalu berujung pada masa depan yang indah bagi kita semua. Nah, masa depan seperti apa yang terlihat oleh kita saat ini? Bermacam-macam versinya. Kalau saudara bisa melihat satu pertunjukan, misalnya kita pasti pernah melihat satu pertunjukan zaman dulu itu ada pawai gitu ya. Menjelang ulang tahun Jakarta biasanya ada pawai, tapi beberapa tahun terakhir kita jarang melihat. Kalau saudara lihat dengan level yang sama-sama kita di jalanan melihat pawai, di depan kita banyak kerumunan, kita bisa melihat pawai tersebut nggak?
bisa ya, bisa enggak gitu kan. Karena kalau kita berada di depan, kita bisa lihat bagus pawainya. Dari orang lain yang melihat dari atas gedung, dia lihat pawainya, kelihatannya kecil-kecil, tapi bagus gitu. Jadi setiap kita punya perspektif yang berbeda tentang apa yang kita lihat masa depan. Ada yang melihatnya bagus karena dia di tempat yang VIP. Orang lain melihatnya iya bagus, tapi samar-samar, mulai ada keraguan, bagus enggak, gitu kan. Ada juga yang melihat dari tempat yang tinggi, kelihatannya bagus. Coba saya beli teleskop, ternyata bagus. Nah, saudara bisa bandingkan banyak perspektif bagaimana kita melihat masa depan. Yang jelas, yang pasti, saya setuju dengan yang nomor 3 tadi. Melihatnya dari atas, kita bisa lihat semua skopnya. Tapi kalau misalnya kita ingin lihat detailnya, kita beli lagi teleskop tadi, kita bisa lihat detailnya seperti apa. Kalau saya pernah naik tower ketinggian 260 meter, saya bisa lihat sebagian besar kota Jakarta. Kecil-kecil. Tapi kalau saya di bawah towernya, ya kelihatannya cuma gedung satu, rumput, 4 bak sampah mungkin, begitu-begitu aja kan. Nah, coba saudara bisa posisikan, saudara mau melihat dari tempat yang tinggi untuk bisa melihat seluruh gambarannya tentang masa depan saudara, atau saudara hanya terpaku, ya udah masa depan saya di depan saya ini seperti ini, banyak masalah, banyak rintangan dan segala macam. Itu harus saya kembalikan kepada saudara, bagaimana saudara bisa menyikapinya. Nah, yang kedua, apabila kita sekarang menghadapi keadaan yang sangat bertolak belakang dengan rencana Tuhan, sikap hati kita bagaimana? Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, amin. Bangsa Israel itu setiap kali kita dengar, kalau saudara baca atau mendengar daripada hamba Tuhan yang berbicara, bangsa Israel itu selalu penuh pertengkaran, baik dengan pemimpinnya maupun dengan sesamanya. Pemimpinnya namanya Musa, selalu bertengkar. Saya ambil contoh, gara-gara air bisa ribut. Ada 2 hal ternyata yang membuat bangsa ini selalu bertengkar. Yang pertama, tidak ada ucapan syukur dalam bangsa ini. Nanti saudara baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Di sana dituliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sudahkah kita bisa mengucap syukur? Satu pertanyaan yang kalau saudara tidak tahu jawabannya, nanti saudara baca lagi tentang bangsa Israel. Dia berputar-putar, marah-marah dan segala macam. Ya itulah keadaan orang tidak bisa mengucap syukur. Kalau saudara mau mengucap syukur, saudara harus hindari hal-hal tersebut. Yang kedua, dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ayat ini ditulis oleh Paulus untuk bisa mendorong kita lebih lagi mengenal akan kehidupan kita yang berada di dalam Tuhan. Harus selalu bersukacita. Kalau sudah bersukacita, biasanya bisa mengucap syukur. Kalau kita nggak bisa bersukacita, kita jarang mengucap syukur. Tapi Pak Gembala selalu bilang mengucap syukur. Bagaimana caranya? Ya, dibalik lagi, saudara harus bisa bersukacita. Kan ditulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Jadi sikap hati tahu bersyukur berarti kita bisa menyadari setiap perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti setiap perbuatan Allah itu baik atau buruk dalam kehidupan kita, itu adalah bagian dari
rencana Tuhan untuk masa depan kita yang penuh dengan harapan. Jadi enak tidak enak, sadarilah bahwa perbuatan Allah di dalam kehidupan kita harus kita sikapi dengan bersyukur. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ini yang harus kita pikirin. Apa aja yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji. Itu harus kita pikirkan supaya kita bisa melihat bahwa ini perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Masa sih dengan kita tidak melihat ini, tidak memikirkan hal ini, kita tidak bisa bersyukur pada Tuhan? Selanjutnya tentang komitmen kita, apa yang harus kita lakukan? Nanti saudara pikirkan, karena komitmen ini adalah masalah pribadi kita dengan Tuhan sendiri. Masing-masing orang berbeda. Amsal 23 ayat 18. Tadi sudah saya katakan, masa depan itu ada dan harapannya tidak akan hilang. Jadi sesulit apapun kondisi kita, ketahuilah bahwa Tuhan itu nggak pernah berubah. Dia nggak pernah berubah janji setianya kepada kita. Kita yang kadang-kadang meragukan janji setianya. Kita berupaya, kita berusaha. Tuhan yang menentukan, betul. Kadang-kadang kita berusaha, berupaya untuk menggiring Tuhan mengikuti apa yang kita mau. Tuhan sudah dikatakan dia rela mati untuk kita, dan dia menjamin kehidupan kita. Buktinya apa? Sampai hari ini kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat. Itu salah satu untuk kita bisa mengucap syukur yang pertama. Yeremia 29 ayat 11 tadi, salah satunya adalah rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan kita. Mungkin kita pada saat ini mengalami masa yang sulit, tapi ingat bahwa itu semua atas seizin Tuhan. Ayub juga demikian. Dia orang yang super kaya, segalanya dia punya. Sekali waktu iblis bilang sama Tuhan, saya habis jalan-jalan nih, dari mana? Atau bukannya keliling-keliling. Tuhan tanya, kamu lihat nggak hambaku yang namanya Ayub? Lihat, kata iblis. Iblis bilang, kalau dia, pasti dia bisa mengucap syukur dan segala macam karena dia dapat perlindungan, dijagai oleh Tuhan. Akhirnya diberikan satu pernyataan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu boleh diambil daripada Ayub kecuali nyawanya. Nyawa itu sesuatu yang sangat berharga. Jadi nyawa itu tetap milik daripada Tuhan. Itulah yang membuat kita mengerti bahwa rancangan Tuhan itu baik bagi kita. Walaupun kita nanti kesulitan keuangan dan segala macam, tapi ingat bahwa nyawa kita itu tetap dimiliki Tuhan. Kalau saudara bisa mengucap syukur, saudara akan bisa mengerti bahwa kesulitan ekonomi, kesulitan dan lain-lain masalah yang dihadapi itu hal yang kecil. Tidak berpengaruh untuk kita bisa tetap bersukacita, mengucap syukur. Masalahnya kan kembali lagi, kalau kita merasa dalam keadaan yang sulit ekonomi, kita nggak bisa bersukacita. Akhirnya kita nggak bisa mengucap syukur. Begitu lagi, muter lagi ke situ. Nah, jadi kita harus bisa lihat hari depan yang penuh harapan telah disediakan bagi kita. Jadi kita jangan sampai kehilangan harapan lagi.
Jangan sampai kita merasa bahwa kita nggak punya masa depan. Tuhan selalu menyediakan masa depan yang penuh harapan. Nah, firman-Nya itu pasti dan akan terjadi pada kita semua. Sekali waktu dalam kehidupan, waktu itu masih kuliah semester 2, mata pelajarannya matematika. Entah kenapa pelajaran ini kelihatannya sulit gitu. Entah di kelas saya atau memang gurunya, katakanlah begitu, saya nggak ngerti. Yang jelas keadaannya pada saat itu, saudara mungkin masih ingat tahun 91 itu ada rencana perang dunia kan. Ini berkaitan dengan urusan sepele, mata kuliah matematika. Kalau nilainya jelek semua kan nggak lulus gitu kan. Tapi kita suka membayangkan hal-hal yang aneh-aneh. Saya dengan beberapa orang, ya udah biar aja. Kalau perang kan kita nggak usah ikutin matematika lagi. Jadi udah selesai nih. Gitu. Besok kalau perang kan udah lain suasananya. Nah, kita suka membayangkan hal-hal yang kecil jadi besar. Padahal nggak ada hubungannya. Perangnya nggak jadi, matematikanya tetap nggak bisa dapat nilai bagus, ngulang gitu kan. Nah, jadi ini satu hal yang kita kadang-kadang mikirnya kebablasan. Padahal kita bisa harusnya tetap mengucap syukur, berpikir tenang, belajar lagi, akhirnya bisa gitu kan. Tapi kita suka menghubung-hubungkan dengan yang lain. Ada satu pertanyaan lagi, bahwa kalau Tuhan tahu atau memberikan rencananya pada kita suatu hal yang penuh dengan harapan, kenapa sih Tuhan tidak membeberkan hal tersebut kepada kita biar kita lebih safe gitu kan, lebih tahu. Walaupun nanti saya ada kesulitan sedikit, tapi Tuhan tolong lagi gitu kan. Kita ikutin kayak cerita film. Anehnya Tuhan memberitahukan kita langkah demi langkah, tidak sekaligus. Kalau Dia kasih tahu kita sekaligus kan enak. Kita udah tahu nih nanti tanggal 30 November ini ada kesulitan nih sedikit. Jadi udah kita siap-siap aja di rumah dulu atau gimana gitu kan, nggak kemana-mana. Nanti udah tanggal 1 Desember, nah kita mulai pergi lagi. Jadi kan enak, tidak mengalami kesulitan yang separah apapun lah kira-kira begitu. Tapi Tuhan nggak pernah kasih tahu masa depan kita. Beberapa orang dari kita mungkin pernah menemui tukang ramal, cenayang ataupun yang lain. Dia bisa membeberkan kehidupan masa depan kita melalui kartu dan segala macam. Tapi semua itu, saya mau katakan itu semua hanya tipuan daripada iblis. Karena Tuhan udah jelas, Dia mau memberikan kepada kita pengetahuan step by step, selangkah demi selangkah, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Alasannya yang pertama, Tuhan ingin kita hidup di hari ini. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan ingin kehidupan kita hari ini berkenan kepada Dia. Itu hari ini saja, besok lain lagi. Pernahkah saudara berpikir bahwa kalau kita udah tahu apa yang terjadi, tantangan, kesulitan di depan kita, mungkin kita nggak mau, belok aja dulu Tuhan dikit. Rancangannya ya jelek, nanti belakang kita berhenti dulu. Nanti kalau udah lewat kita maju lagi gitu kan. Tapi ingat bahwa segala macam rancangan Tuhan adalah indah. Ada kesulitan, iya, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Bagian kita apa? Ya udah, jalani aja hari ini sebaik mungkin dengan semaksimal yang bisa kita berikan buat Dia. Bagaimana caranya? Hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau kita ketemu dengan hal yang kurang baik, diam dulu, tenang, baru kita bisa berpikir, timbul sukacita.
akhirnya kita bisa mengucap syukur. Yang kedua, saudara boleh buat rencana, tapi tetap libatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Hati kita sesuai dengan pikiran kita. Kita mau jalan, cari jalan yang tidak berlubang, tidak becek, gitu kan? Tapi Tuhan yang tentukan arahnya. Amsal ini mengingatkan bahwa kita bisa aja buat rencana, tapi sebaiknya libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Kalau kita bisa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, pasti hasilnya baik. Contohnya bagaimana? Ya, saya yakin percaya bahwa saudara pasti melibatkan Tuhan dalam setiap rencana dengan berdoa dulu sebelum kita melakukan sesuatu, ya kan? Yang berikutnya ketiga, Tuhan memimpin, kitanya taat. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi biarkan Tuhan yang pimpin, kita cuma taat. Ditulis di sini, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari kedahsyatan malapetaka. Saudara, kalau garis bawahi kalimat mendengarkan aku, berarti kita membiarkan bagian Tuhan untuk memimpin kita, memberikan petunjuk, dan bagian kita adalah taat, ikuti aja perintahnya. Maka kita akan terhindar. Amsal 3 ayat 5-6. Ini bagian terakhir yang saudara nanti perlu renungkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kadang Tuhan tidak memberitahu apa yang di depan kita, atau dia juga nggak pernah memberitahu keseluruhan daripada rencana dia dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita tahu, kita tidak bisa melihat dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu kelihatannya lancar-lancar saja. Tapi yang jelas, apapun keadaan kita mau melewati rencana Tuhan yang berliku-liku, tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ini boleh maju. Dia tetap memegang tangan kita langkah demi langkah. Kalau kita jalannya nyimpang, dikatakan Tuhan yang meluruskan jalan kita kembali. Komitmen kita hari ini adalah bahwa kita percaya masa depan kita penuh harapan di dalam Tuhan, dan kita belajar berjalan dalam kebenaran untuk kita bisa ada di dalamnya. Kehidupan kita dihiasi Tuhan dengan apa? Dengan kemurahan Tuhan. Masa depan kita dirancangkan dengan segala kebaikan. Saatnya kita bisa menerima berkat berlimpah dan kita hidup dalam kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
teguh berjalan dalam rencana-Mu. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya itu adalah jalan yang akan membawa kami pada masa depan yang indah yang sudah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hari ini sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau berdoa khususnya untuk bangsa dan negara kita, untuk kita semua jemaat yang kita kasih. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di mana kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kesehatan kami, istri, suami, anak-anak kami, cucu kami. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik yang sempurna. Tuhan memberkati rumah tangga kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dalam hubungan kami bersama dengan suami, istri, anak, mantu, mertua, oma, opa, cucu. Terima kasih Tuhan. Demikian kami juga bersyukur dan berterima kasih buat urapan Tuhan bagi anak-anak kami yang sekolah, yang studi, baik ada di Jakarta, di luar Jakarta, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Kami bersyukur karena urapan-Mu, hikmat-Mu, kepandaian-Mu mengurapi anak cucu buyut kami, sehingga anak cucu buyut kami pun bertumbuh menjadi anak-anak yang 10 kali lipat berhikmat juga pandai. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi yang kami sendiri belum tahu Tuhan kapan akan berakhir, tapi Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, karir kami. Tuhan memberkati apapun yang kami usahakan, Tuhan buat kami berhasil. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami pun bersyukur Tuhan, di mana tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan dalam perjalanan kami setiap hari, baik itu perjalanan kami dalam wisata kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami merasakan campur tangan Tuhan, penjagaan Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini ada sebagaimana ada semua. Seperti hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Ada semua ini karena kasih Tuhan atas kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami bersama berdoa dalam nama Yesus. Dan tangan Tuhan terulur, menjamah, memulihkan. Sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah-Mu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Jangan lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, Wakil Presiden Haji Maruf Amin,
seluruh jajaran para menteri kabinet yang ada Tuhan, bahkan Panglima TNI, Polri Tuhan, semua jajaran pejabat pemerintahan dari pusat hingga ke daerah Tuhan. Kami bersyukur dan kami terus berdoa, tanamkan roh yang takut kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya dengan roh yang takut kepada Engkau, Indonesia boleh dipimpin dan menjadi Indonesia yang maju Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Sebentar kami akan berpisah, satu yang lain kami akan meneruskan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami pun mohon biar malaikat-Mu terus mengawali kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami mau berpisah rindu dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Bersama dengan iman yang percaya, kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi. Dengan iman kami mau terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian, memprotek saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. selamat siang, Tuhan memberkati. Saudara kasih Tuhan, dan intinya dan jemu saya umumkan bahwa kita tidak lagi menjalankan kantong kolektor, tapi saudara di belakang ada QR, ya saudara boleh masukkan, saudara boleh persembahkan, tersedia bagi persembahan. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.